Saudara, tidak hanya membandingkan dengan putusan pra-peradilan Firly Bahuri, kasus Syahril Sabirin juga jadi bahan rujukan di sidang pra-peradilan Peggy. Contoh ini disebut saat ahli menjelaskan soal saksi mahkota. Penjelasan ahli, apakah yang dimaksud dengan saksi mahkota dan apakah saksi mahkota dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana? Mohon penjelasannya ahli. Baik, mohon izin yang mulia. Secara eksplisit saksi mahkota di dalam KUHP terminologinya tidak ada, ya. Saksi mahkota tidak ada, tapi yang ada adalah saksi, keterangan saksi. Makanya tadi saya sampaikan di dalam alat bukti 1841 adalah keterangan saksi. Namun demikian dalam praktek ada juga ya keterangan-keterangan dari tersangka ataupun terdakwa yang lainnya yang kemudian diminta untuk memberikan satu keterangan dalam hal perbuatan pidananya itu dilakukan oleh lebih dari satu orang atau yang dikenal dengan naming atau penyertaan tindak pidana, sehingga bisa saling memberikan satu keterangan ketika kemudian diperlukan, dirasa diperlukan untuk disampaikan keterangan. Tergantung prosesnya. Kalau prosesnya masih di tingkat penyidikan, maka kemudian tersangka yang satu bisa dijadikan untuk dimintakan keterangan yang lainnya. Demikian juga kalau sudah proses di pengadilan, maka terdakwa yang satu bisa juga diminta dihadirkan untuk memberikan keterangan untuk terdakwa yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan saksi mahkota. Beberapa contoh yang bisa dijadikan sebagai jurisprudensi yang mulia, saya lupa nomor jurisprudensinya. Ada beberapa contoh kasus Syahril Sabirin misalkan waktu itu, kemudian kasus Antasari Azhar itu juga menghadirkan terdakwa yang lainnya, yang kemudian itu juga divonis dan kemudian dijatuhkan putusannya dan dipertimbangkan oleh majelis hakim dan saksi mahkota dalam praktik tersebut itu diterima. Demikian yang mulia.